Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NPM 2103031011, Prodi Akuntansi Syariah, kelas IB 34, dosen pengampu Bapak Jimmy Kromiko MPD. Di sini saya akan jelaskan materi tentang preposition. Pengertian preposition. Preposition adalah kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun membentuk frasa yang menerangkan verb, noun, atau adjektif. Preposition adalah salah satu dari 8 part of speech dalam bahasa Inggris. Kata ini menunjukkan hubungan antara object of preposition dengan elemen kata lain di dalam suatu kalimat. Object of preposition dapat berupa noun, pronoun, gerund, atau noun clause. Aturan penggunaan preposition. Terdapat beberapa aturan penting terkait penggunaan preposition. Preposition tidak bisa diikuti oleh verb. Jika ingin menggunakan verb, harus menggunakan dalam bentuk gerund. Contohnya, has been barred from driving for 6 months. Dia dilarang mengemudi selama 6 bulan. Jika object of preposition berbentuk interrogative, pronoun, what, whom, which, where, dan lain-lain, preposition biasanya berada pada awal atau akhir kalimat. Contohnya, preposition itu what are you thinking of? Ketika object of preposition berbentuk relative, pronoun, that, preposition berada pada akhir kalimat. Contoh preposition, here is the machines that you escaped from. Ketika object of preposition berbentuk infinitive, yaitu to ditambah verb, maka preposition berada setelah infinitive. Contohnya, preposition I need a book to read on. Nah, dalam beberapa kalimat, preposition ini diletakkan dengan verb. Contohnya, preposition I had been looked at. Di beberapa kasus, preposition berada di depan kalimat. Biasanya berupa kalimat tanya. Contohnya, for whom is this letter? Untuk siapa ini surat ini? Nah, beberapa preposition penting. Preposisi dapat menunjukkan arah, waktu, lokasi, dan posisi, serta jenis hubungan abstrak lainnya. 1. Preposition in atau on atau at. Fungsi preposition keterangan. Contoh kalimat preposition ini waktu in digunakan untuk bulan, tahun, abad, dan periode yang panjang. I start working here in 1991 itu. Nah, on digunakan untuk hari dan tanggal. Contohnya, what are you doing on Friday? Apa yang kamu lakukan? At digunakan untuk waktu yang tepat, khusus atau spesifik. There's a meeting at 2:30 this afternoon. Tempat in digunakan untuk ruang yang tertutup. Contohnya, they live in a charming old cottage. Mereka tinggal di sebuah pondok tua yang menawan. On digunakan untuk permukaan secara horizontal atau vertikal. Look at all the books on your desk. Nah, yang ini ada at digunakan untuk tempat spesifik. Contohnya, I enjoyed my 30 years at university. Saya menikmati 3 tahun saya di universitas. Yang kedua ada at into atau into. At untuk posisi yang tetap, sedangkan in untuk posisi yang berubah. Contoh kalimatnya 1. She is at home, dia ada di rumah. Yang kedua, the train is in motion, kereta sedang bergerak. In menunjukkan keadaan yang tetap, sedangkan into menunjukkan perpindahan. Contoh kalimatnya 1. There is only one student in the class. Hanya ada satu siswa di kelas. Yang kedua, she jumped into the water. Dia melompat ke dalam air. To bisa digunakan untuk menunjukkan petunjuk, tujuan, dan perbandingan. Sedangkan into menunjukkan perubahan dan posisi bagian dalam. Contoh kalimatnya, number 1. Look to the left. What a beautiful view. Lihat ke kiri, pemandangan yang sangat indah. Yang kedua, the boy changed into a man. Bocah itu berubah menjadi seorang pria. Yang ketiga, preposition on atau onto. On bisa digunakan untuk menunjukkan posisi yang tetap maupun berubah. Contoh kalimatnya 1. She was sitting on that chair for 5 minutes. Dia duduk di kursi itu selama 5 menit. Yang kedua, snowfall. Yang kedua itu ada snowfall on the hills. Salju turun di perbukitan.
untuk digunakan untuk perubahan level. Contoh kalimatnya 1. People climb onto their roof. Orang naik ke atap mereka. Sekian, terima kasih.